Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elvin Kusmawati, dari kelas E, yang kali ini akan membawakan materi tentang mendapatkan pemahaman sistem klien kontrol internal. Pertama, yaitu definisi kontrol internal. Mengapa memahami kontrol internal organisasi itu sangat penting? Karena ketika kontrol efektif, organisasi lebih cenderung mencapai tujuan strategis dan operasinya. Kontrol internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Selain itu, kontrol internal juga didefinisikan dalam standar audit sebagai proses yang dirancang, dilaksanakan, dan dipelihara oleh mereka yang dibebankan dengan tata kelola, manajemen, dan personal lainnya untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas sehubungan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Poin kedua yaitu tujuan kontrol internal. Penting bagi auditor untuk memahami tujuan pengendalian internal. Sementara tautan auditor mengontrol pernyataan audit dan saldo akun. Tujuan kontrol menghubungkan pemahaman auditor tentang mengapa kontrol penting dan masalah yang dirancang untuk mencegahnya. Alasan organisasi menempatkan kontrol adalah untuk memastikan kesalahan dalam pemrosesan transaksi tidak terjadi, dan jika mereka melakukannya, bahwa kesalahan ini diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum terkait dengan pencatatan transaksi adalah pertama yaitu nyata. Ada kontrol yang diberlakukan untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak termasuk dalam buku dan catatan organisasi, atau terjadinya hak dan kewajiban dan pernyataan keberadaan. Kedua, direkam. Ada kontrol di tempat yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari buku dan catatan organisasi atau akurasi, kelengkapan, dan penilaian pernyataan alokasi. Ketiga, dihargai. Ada kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi, atau akurasi dan penilaian pernyataan alokasi. Keempat, diklasifikasikan. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar umum yang benar. Kelima, dirangkum. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam buku dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Keenam, diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa total akumulasi dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar anak perusahaan. Ketujuh, tepat waktu. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Poin selanjutnya yaitu kontrol internal tingkat entitas. Yang pertama, lingkungan kontrol. Lingkungan kontrol adalah fondasi untuk semua komponen internal lainnya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin suatu organisasi. Kedua, proses penilaian risiko entitas. Proses ini adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko bisnis,
Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan bertukar informasi yang diperlukan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Keempat, pemantauan kontrol. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja kontrol internal dari waktu ke waktu. Mengingat apakah kontrol beroperasi sebagai mana dimaksud, dan memastikan kontrol dimodifikasi sebagai mana mestinya untuk perubahan kondisi. Kelima, mengontrol aktivitas. Kegiatan kontrol adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilakukan. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Poin keempat, kontrol internal tingkat transaksi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar umum untuk klien dan rentang dari inisiasi transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Pertama, contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan khas untuk klien yang menjual barang termasuk memproses pesanan, menyetujui kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan mencatat penjualan dan piutang perdagangan. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi alih-alih pengiriman barang yang dijual klien atau melakukan layanan. 2. Contoh alur transaksi biaya proses penjualan. Perusahaan manufaktur memiliki sistem inventaris yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi untuk merekam pergerakan inventaris dan biaya penjualan. Poin kelima yaitu mendokumentasikan kontrol internal. Pertama, ada narasi. Narasi adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan kontrol internal sederhana atau di mana aliran tertentu dari transaksi relatif sederhana dan mudah. Kedua, bahkan alur dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ketiga, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis jenis prosedur kontrol internal yang paling umum yang harus ada. Keempat, kombinasi narasi dan bahkan alur. Bentuk mendokumentasikan kontrol internal ini biasanya merupakan halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan bahkan alur proses di sisi kiri dan narasi yang menggambarkan setiap langkah dalam aliran sisi kanan. Poin keenam, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif kontrol internal mereka. Fokus biasanya pada bidang kelemahan yang diidentifikasi. Ini karena kelemahan yang meningkatkan risiko kesalahan material tidak terdeteksi oleh proses dan kontrol manajemen.
Dan area kelemahan juga merupakan tempat auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan material atau potensial. Hubungan antara pengecualian kontrol internal ini, yaitu pengamatan yang mengontrol diuji tidak beroperasi sebagaimana yang dimaksud, dan tingkat prosedur substantif yang diperlukan untuk mengatasi pengecualian. Poin ke-7, surat manajemen. Surat manajemen, terkadang disebut sebagai surat rekomendasi, adalah surat yang dapat disampaikan yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada mereka yang dibebankan dengan tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan dari surat manajemen adalah untuk menginformasikan rekomendasi auditor kepada klien untuk meningkatkan kontrol internalnya. Penilaian profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang diidentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi ke manajemen dan mereka yang dibebankan dengan tata kelola. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Bila ada salahnya dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.